Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa wafiqna ila haqqil karimil mustaqim wa 'afina wa ghanina wa rabbana ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni fahma qawli wasadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadal majlis min ahli al-qayyim min al-jamu abada wa la ma'ana ankum su'a bi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu wa ankum jami'al muslimin wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pasalun, ini suatu pasal pada menyatakan segala rukun sembahyang mayit dan barang yang ta'alluq berhubungan dengan dia. Bermula rukun sembahyang mayit itu 7 perkara. Pertama, niat seperti sembahyang yang lain juga. Setiap ibadah pasti disertakan dengan niat-niat yang tertentu. Ibadah sembahyang yang waktu masing-masing waktunya. Juga salat menyembahyangkan mayit, niat menyembahyangkan mayit. Maka wajib menyertakan niat itu dengan takbir yang pertama. Di dalam lafaz Allahu Akbar, maka di hati berniat menyembahyangkan mayit. Rukun yang kedua takbir, 4 kali takbir, dan wajib meniatkan fardu asal terbuat fardu, dan jika tidak disebutkan fardu kifayah sekalipun, walaupun kada dibuat kifayahnya cuma fardu, sudah jatuh rukun kedua. Hafalah dengan dia. Hafal itu bahasa Arab, bahasa kita cukuplah dengan niat fardu, sekalipun tidak ditambah dengan sebutan fardu kifayah. Hafalah dia. Rukun kedua, wajib meniatkan fardu dan dari tambahan atas makmum berniat mengikut imam. Nah itu wajib juga adalah atas makmum berniat mengikut imam. Wajib meniatkan fardu dan wajib atas makmum berniat mengikut imam. Alhamdulillah bisa perrokoan. Aku hampir lihat imamnya, Pak Imamnya si Anil itu dia tidak si Anil atau mau si bulan aku indah aja. Lah ada dibuat, ada jemaah mengerjakan sembahyang mayit. Nah wajib atas makmum berniat mengikut imam. Rukun yang ketiga, qiyam bahasa Arab artinya berdiri. Bagi yang puasa berdiri sembahyang lima waktu. Masalah sembahyang lima waktu, rukunnya berdiri betul wajib bagi yang mampu puasa. Demikian pula mengerjakan sembahyang mayit wajib pula rukun yang ketiga berdiri. Bila pada mungkin berduduk, nah boleh berduduk sembahyang berduduk, boleh pula sembahyang mayit berduduk. Bahkan kalau berbaring sembahyang berduduk, nah sembahyang mayit berbaring dia berkata mayitnya. Mayitnya berjalan dan bayangkan behereng. Ngalimana behereng nyawa gantang, nah ayo gantang, unjurakan kaki ke kiblat. Aneh lah. Tak itulah napa anjuran dalam Islam menyembahyangkan mayit. Sebab kita melawat mentakziah orang-orang musibah kematian sampai mensalatkan menyembahyangkan diberi pahala sebesar sebuah gunung Uhud. Lahu qiratun.
Kalau sampai ikut mengantar jenazah ke kubur, selesai pemakaman, maka diberi 2 qirat, diberi 2 pahala sebesar 2 buah gunung Uhud. Zulfat bukan Uhud, makanan banyak Zulfat. Karena umrah lumayan gunung Uhud dinaiki oleh 50 tentara dan kepada Abdullah tentara memanah. Siapa melawan orang mati sampai membayangkan diberi pahala 1 qirat. Bila sampai selesai pemakamannya 2 qirat. Oleh karena itu ramai-ramailah entah dia siap wudu, siap pakaian suci untuk bersama-sama mensalatkan jenazah. Sekiranya ada mampu berdiri boleh berduduk, sekiranya tidak mampu berduduk boleh berbaring atau bergerak. Ada pun letaknya mayit di laki-laki, kakinya ke jihad kanan, kepalanya kan letakkan di kita menyembahkan hadap kiblat. Berarti kalau mayit laki-laki, kepalanya jihad kiri, sebelah kiri kita, kakinya sebelah kanan, dan imam berdiri pertintangan bahu. Tapi kalau mayitnya perempuan, imamnya berdiri di tempatnya, namun kakinya di jihad kiri. Kita membayangkan imam dan mulutnya di sebelah kanan. Berarti imam bintangan punggung mayit perempuan atau bintangan lututnya. Kenapa? Situ tapaul mengambil maksud tujuan baik. Maklumlah laki-laki punya kaki dan banyak berjalan. Maklum banyak berjalan, banyak pula maklum kesalahan pada kakinya. Diletakkan sebelah kanan, lalu banyak badannya arah sebelah kanan, mengharapkan semoga min ahli jannah. Demikian perempuan, kenapa? Kepala sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Sebab perempuan terbiasa banyak untung. Ketujuh mengoceceh, ketujuh nanti baru caw, pender. Jadi banyak pender tidak luput daripada banyak juga kesalahan pada mulut. Lalu diletakkan jihad kanan. Jadi mengharapkan semoga bagian badannya itu banyak sebelah kanan. Semoga min ahli jannah. Allah rahmati menjadi ahli surga. Sampai ke situ agama telah mengaturkan bini-bini jihad tentang hafalan dan jihad kanan. Jadi imam berdiri tangan, punggung atau lututnya. Ada laki-laki, batisnya yang banyak sebelah kanan. Karena maklum laki-laki penjalan bini-bini banyak. Terus apanya? Tetap di dalam rumah tangga yang disediakan oleh suami. Rukun yang keempat membaca Fatihah. Kemudian dari takbir yang pertama, begitu takbir pertama didasari niat dan Fatihah. Rukun yang kelima membaca salawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dari takbir yang kedua, sekurang-kurang salawat Allahumma shalli ala Muhammad, dan yang sempurnanya seperti salawat di dalam tahiyat sampai innaka hamidum majid. Rukun yang keenam membaca doa bagi mayit dengan ditentukan dengan dia, khusus doa untuk mayit. Kemudian dari takbir yang ketiga, yaitu Allahumma ghfir lahu. Nah, sudah cukup. Kewajiban rukun keenam yaitu takbir ketiga, atau Allahumma arhamhu atau barang sebagainya, atau digabungkan bersama-sama.
Dan sunat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu hingga akhirnya. Kemudian dari takbir yang keempat. Jadi rukunnya tadi niat dan takbir 4 kali, maka takbir yang keempat itu rukun. Namun membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu hukumnya cuma sunnah. Jadi sekiranya habis Allah Akbar takbir keempat lalu sunyi senyap ramai kadang baca apa-apa mahadang salamnya lagi sudah jatuh sah sembahyang mayyit. Cuma tadi ada rukun doa untuk husnul mayyit jatuh pada takbir ketiga. Takbir keempat rukun, andai kata tidak membaca apa-apa sudah jatuh sah. Cuma kita kan tak ada kebingungan melawat Allah Muhammad. Padahal bagus biasa melawat Allah Muhammad ini sembahyang jenazah jauh bingungan imamnya bingungan aja. Kalau tak ada tahuan Muhammadiyah mungkin melawat Allah Muhammad nggak mungkin. Iyalah Muhammadiyah melawat Allah Muhammad bingungan aja pada bingungan mau nyembahkan dia. Apa mayitnya? Nakir dengan kan? Apa jangan tahu bukan belajar Muhammadiyah? Bukan. Tahu aja. Ada antara keluarga meninggal, jadi dengan melawat Muhammadiyah membayangkan jasa, sembahyang jenazah. Orang kita ada terbiasa. Rukun yang ketujuh, 7 perkaranya dan salam seperti salam sembahyang lima waktu. Kemudian daripada takbir yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, cuma disambung wa barakatuh. Sunat. Kalau sembahyang yang lima waktu, Assalamualaikum warahmatullahi, disambung wa barakatuh, makruh. Tidak menyalahi aturan adalah sembahyang 45 waktu kemudian salamnya warahmatullah. Kalau sembahyang mayyit jenazah disambung sampai wa barakatuh. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan pada tiap-tiap 4 takbir dan menghantarkan dia antara tiap-tiap 2 takbir di bawah dadanya. Bagaimana kaifiat praktek takbir sembahyang, mengangkat 2 tangan dan letakkan di bawah dada. Dan sunat membaca a'udzubillah dahulu daripada Fatihah. Dan sunat membaca wajhatu. Sini sunat lah. Wajah. Ada jari lain ada besar wajah. Khususnya wajah untuk apa? Sembahyang pada jenazah. Ini lafaz niat menyembahyangkan mayit laki-laki yang tuha. Ada yang kata kadewat Tuhannya loh dijualan. Asal mayit laki-laki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Kan fardhan lillahi ta'ala. Kadewat fardhu kifayatin sudah kafalah dengan dia cukup. Dibuat lengkap dan jelas. Artinya sembahyangkan resmi laki-laki ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Satu bagiannya. Ini lafaz niat menyembahyangkan mayit seorang perempuan yang tuha. Usalli ala hadhil mayyitati. Usalli ala hadhil mayyitah arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya sembahyangkan atas mayit seorang perempuan tuha ini 4 takbir karena Allah Ta'ala. Ini lafaz niat menyembahyangkan seorang anak-anak laki-laki yang meninggal, anak-anak laki-laki. Usalli ala hadzal
mayyit at-tifli arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan ada seorang mayit anak-anak laki-laki 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Ini lafaznya menyembahyangkan seorang mayit, seorang anak-anak perempuan. Usalli ala hadhil mayyitati at-tiflati arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan ke seorang mayit anak-anak perempuan ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Kalau buat lama bahasa at-tifli hanya wasalli ala hadzal mayyit, wasalli ala hadhil mayyitah, sudah cukup aja. Cuma hendak berjelas dibuati mayyit tifli, anak-anak laki-laki, mayyit tiflati, anak-anak perempuan. Ini lafaz niat menyembahyangkan mayit 2 orang sekali sembahyang. Nah, berdua mayitnya. Lafaznya di mana? Usalli ala hadainil mayyitaini arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya, ku sembahyangkan atas 2 orang mayit ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Ini lafaz niat menyembahyangkan mayit 3 orang atau banyak, lebih dari 3 dengan sekali sembahyang. Usalli ala hadhil mauta arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan atas sekalian mayit ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Seperti yang biasa di mana Masjid Al-Haram bisa bertiga, bisa sampai nonton berlima, berenam sampai bertujuh. Nah, lafaznya usalli ala hadhil mauta, atau dengan kata lain usalli ala hadhil amwat, mayyitun amwatun, usalli ala hadhil amwat arba takbiratin. Jadi boleh memakaikan kata-kata al-mauta, jamak taksir menunjukkan banyak, boleh dia menggunakan kata-kata hadir amwat juga jamak taksir. Daripada kata-kata mayyit, seorang mayyit, amwat beberapa orang mayyit, mauta beberapa mayyit. Nah, cuma tadi oleh pihak keluarga yang meletakkan di Masjid Al-Haram misalnya lah, mesti tahu kan nang di muka para imam berdiri itu apa tadi bagian laki-laki misalnya ada Pak 4. Nah, bagian apa tadi batasnya sebelah kanan imam. Kemudian nang ini di belakang ada tidak jauh pada tempat berdiri imam kan. Lalu bagian kepalanya nang di jihad kanan imam. Jadi imamnya berdiri tetap aja pintangan bahu ya. Cuma tadi si mayit nang beberapa orang tadi sebelah kanan batisnya mayit laki-laki, ada mayit lainnya sebelah kanan kepalanya. Kadang-kadang baca doanya manaknya kalau orang atau petugas kasar aturannya. Jadi campur aduk aja. Semestinya bagian yang di pintangan imam berdiri itu nang mayit lakian, lalu berdua atau 3 atau 4 kan, hanya menyusul sambungannya bakal muka mayit bagiannya.
Jadi mayit yang dua tadi terserah aja mayitnya laki-laki keduanya kah atau laki-laki sikung bini sikung kah, sudah cukup aja usalli ala hadainil mayyitaini. Awalnya bini kedua kah hadainil mayyitaini, cuma pengalihan kita lah membeda-bedakan, jadi cukup aja menggunakan tasniyah lafaz usalli ala hadainil mayyitaini, dua orang mayit. Kalau banyak, ada apa? Laki-laki kah perataan atau bini-bini kah perataan, cukup aja kata-kata ala hadir mauta atau ala hadir amwat, atau bercampur laki-laki bini-bini, banyak namanya, laki-laki banyak bini sedikit atau bini banyak laki sedikit, tetap aja kalimatnya usalli ala hadir mauta. Setelah selesai dua takbir ihram, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah hingga akhirnya. Kemudian maka takbir. Tadi takbir pertama sudah bisikan niat dan dibaca Fatihah. Kemudian maka takbir kedua dan membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat yang sempurna di dalam tahiyat. Kemudian maka takbir pula, takbir ketiga dan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi. Wa fitnatihi tetap domainnya wa fitnatihi dan dirubah lah walaupun mayitnya perempuan, sebab fitnatihi itu kembali pada a'idhin adzabil qabri wa min fitnatil qabri, kepada kubur kembali fitnatihi. Wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Inilah doa bagi mayit laki-laki. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni bagi mayit ini segala dosanya. Warhamhu, rahmati mayit ini. Wa'afihi, berikan afiat, habis daripada kesalahan dan kesalahan dosa. Wa'fu anhu, berikan maaf. Wa'akrim manzilahu, dan muliakan tempat kediamannya. Wa wasi' madkhalahu, luaskan tempat masuknya. Walaupun kelihatan mata terbatas sempit, tapi bila dimasuki mayit maka luas. Sampai nama lagu itu nampak terasa luas, ada picik, ada sempit. Tanda apa? Rahmat itu dapat rahmat. Nama lagu itu akan terasa tegak-tegak, terasa luas. Pun nama lagu sudah terasa sempit, sesataknya dulu. Makanya didoakan dalam salat mayit tadi, wa wasi' madkhalahu, ya Allah luaskan tempat masuknya. Wa ghsilhu bil ma'i was salji wal baradi, bersihkanlah mayit ini dengan air biasa dan salju dan air barad, air embun. Jadi sejuk di dalam kuburnya. Wa naqqihi minal khataaya, bersihkanlah ini mayit daripada segala kesalahannya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi, sebagaimana dibersihkan pakaian putih daripada kotoran. Ada kotoran
warna macam-macam, ada daki, lalu dibersihkan. Pakaian putih dibersihkan, maka memohon kepada Allah bersihkan mayit ini sebagaimana bersihnya pakaian putih, bersih daripada kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikan mayit ini rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Jadi surga. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikan ahli keluarganya yang lebih baik daripada ahlinya. Jadi keluarga namun di dunia anak ini, namun dalam surga wildan mukhalladun bidadari. Atau maksud menggantikan ahli keluarganya lebih baik daripada ahli keluarganya asal waktunya hidup. Kadang-kadang abah lagi hidup, anaknya bandar, anaknya wani, nakal, menantang. Lima sudah abahnya mati, ummah anaknya banting setir, berubah menjadi anak-anak yang baik dan solih, ngaji rajin, sembahyang berjamaah aktif. Nah, berdekat nang membayang mendoakan mayitnya itu, wa ahlan khairan min ahlihi, gantikan rumahnya yang ada ini, orang yang dihadapinya lebih dari rumahnya yang ada di dunia, surga, dan gantikan ahlinya lebih dari ahlinya. Waktu sama-sama bergabung sama keluarga, anak ini, anak buahnya nakal, sudah abahnya mati, anak buahnya berubah berganti menjadi anak yang baik. Nah itu namanya kabul zakatika, agama ahli keluarga dalam surga sudah dan sadar anak buahnya kena insaf, sudah abahnya mati. Zawjan khairan zawjihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya, imma gantikan bidadari wa imma bininya yang asal wani, dan lakinya misalnya lakinya mati menjadi bini yang taat dan bakti. Berarti bini yang baik, sama-sama jaga menuju surganya Allah Ta'ala. Wa adkhilul jannata, masukkanlah mayit ini ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar, lepaskanlah ini mayit daripada azab kubur dan fitnah kubur dan daripada azab neraka. Kalau sudah dikuburnya lepas dari azab kubur, dikuburnya selamat lepas dari fitnah kubur, berarti lepas pada azab neraka. Inilah doa bagi mayit laki-laki. Adapun jika ada mayit itu perempuan, maka diganti dhamir muzakkar itu dengan dhamir muannas, nanggulinya ho tadi. Cuma wa aizhu min adil qabri wa fitnatihi, wa fitnatihi itu jangan diganti biar aja seadanya wa fitnatihi, karena hubungan fitnatihi kepada kubur. Lepaskan mayit ini dari azab kubur dan dari fitnah kubur. Lalu bila mayit perempuan dhamir muzakkar abu diganti dengan dhamir muannas ha, seperti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Nah, nuzulaha di atasnya manzilah, jadi bisa aja apa? Nuzulaha wawasi' ma dakhalaha, hingga akhirnya namanya tadi sambungan wa ghusirha bil ma'i was-salji wal baradi wa naqiha min al-khataya kama yunqqa as-sawbul abyad min ad-danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar.
Dan bagi yang kita nang melawat mengantar ke kubur, waktu dihantarkan jasad itu ke dalam kuburnya, kita baca apa bacaannya? Allahumma ftah abwaab as-samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Itu adalah waktu menurunkan mayit ke liang kubur. Allahumma ftah abwaab as-samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu bi qabrihi. Barangkali membaca 3 kali 4 kali. Waktu menurunkan mayit ke kuburan dalam kuburan lapang kuburnya tadi. Allahumma ftah abwaab as-samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Pelajaran hilaf 4 kali boleh kita membaca waktu menurunkan mayit ke dalam lapang kuburnya. Lalu malam pertama siang yang dikuburkan, malam pertama lalu kita keluarga atau orang lain aja nang mengganam memarasi sembahyang 2 rakaat Fatihah, habis Fatihah sama yang 2 rakaatnya lah, rakaat 2 ayatul kursi sekali, alhamdulillah takasur sekali, dan qul huwallahu ahad 11 kali. Ada juga riwayat 6 qul huwallahu ahad 10 kali. Ambil 11 buat 10. Ya daerah berarti 11 kali sama rakaatnya. Kemudian apa salam doanya Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa ta'ala ma uridu Allahumma ba'asawabaha ila qabri. Siapa orang nak bulan dan bulan binti bulan. Allah sampaikan pahala 9 rakaat tadi melewat mata malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wesel kiriman dari nang hidup pada nang mati. Karena hidup nang ngirimi nang mati menerima wesel saja menerima kiriman aja. Asal nang hidup napa marah mati marah si kasih sayang. Nang hidup Allah Ta'ala makhluk mati beradaan. Maka diamankan mayit dalam kubur selama 40 tahun. Aman daripada azab kubur, dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Matan sembahyang 2 rakaat. Malam pertama salam, mohon kepada Allah disampaikan ke kuburnya. Nyaman ya kalau 2 rakaat sembahyang sunat mutlak atau sunat unsi, sunat mandi nabi. Hati medan kubur itu kasihannya bakas rahan berhawa siang malam, bakas luas bebas tanah. Ternyata apa? Sempit, gelap, sendirian, gelisah. Rumah ular dan rumah kala dan ular. Ada diganang lah kan, itu menang hidup mengganang. Aman daripada fitnah kubur, azab kubur selama 40 tahun, sedangkan saharinya senilai 100.000 tahun. Ka'alfi sanatin 5 tahun.
50 tahun kan 100 tahun ada dua macam. Khamsina apa khamsina satu dahar khamsina al-sanatin 50.000 tahun seharinya di dalam kubur bagaikan apa? Hari akhirat bagaikan 50.000 tahun. Ada 100.000 tahun. Tapi orang Islam, orang beriman, orang yang rahmat Allah menyertai dalam kuburnya, inya dalam kubur itu berhenti sekadar sembahyang 2 rakaat anglingan, salam selesai, bangkit kubur, ada terasa. Orang hanya kawin semalaman kalau beriman yang merasa semat benar, pada semalaman. 12 jam proses umat subuh. Ini orang alaminya. Jadi ada yang merasa tawas benar dalam kubur, orang kafir, orang munafik. Ada yang merasa pertengahan tawasnya, orang yang mati yang bawa dosa maksiat, orang yang merasa sumat benar. Orang Islam, orang iman, orang taat. Kemudian maka takbir pula yang keempat dan membaca Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Takbir keempat rukun, membaca doanya sunnah saja. Andai kata dibaca apa-apa sudah sah saja. Setelah itu maka memberi salam ke kanan dan ke kiri, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Terus Allah ada anjuran menyapukan tangan kamu itu sembahyang yang berperluan yang cuma terus sunat juga ini namanya tangan telapak kanan disaluran ke muha. Nah bacanya tak menyapukan tangan kamu sudah salah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hamma wal hazan. Puji-pujian kepada Allah yang menghilangkan sedih dan duka cita daripada orang Islam, orang beriman. Selesai sembahyang. Ada ini dari salam, bagaikan salam sembahyang fardu ke kanan ke kiri, cuma ada dianjurkan menyapukan tangan kanan kamu. Wallahu a'lam. Bermula makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Nah, sudah mati lalu bicara makrifat kita hamba kepada Allah Ta'ala. Artinya hamba belum hidup mana bisa makrifat kepada Allah atau merasa hidup. Lamunnya hamba merasa hidup pada hawa makrifat kepada Allah, karena hawa kenal Allah. Makanya hadis Nabi menyatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Lalu jangan salah pelajarannya, pengertiannya, pemahamannya, dan jangan salah kitabnya, kitab nukilan. Itu batakwil man arafa nafsahu bil mauti arafa rabbahu bil hayati. Siapa mengenal dirinya mati, mengenal manusia makhluk semuanya mati, cuma sebentar diberikan tempo waktu ajar belum dirunggut nyawa, salah. Sebelum ajar berakhir
sambatannya hiduplah, bila sampai ajal mati sambatannya. Nah, man arafa nafsahu bil mauti, barang siapa kenal sifat dirinya mati, arafa rabbahu bil hayati, baru tahu, baru kenal, yakin Tuhannya yang bersifat hayat, yang hidup. Jadi pas saja yang pasalnya pasal kisah mati dan pasalnya bayangkan orang mati, maka nang mati itu kada kawa mandi dimandikan nang hidup. Nang mati itu kada kawa sembahyang disembahyang oleh nang hidup. Nang mati itu kada kawa minta berdoa lalu dapat diberi dan didoakan oleh nang hidup. Nah, kalau kita hidup kada bisa karena Allah Ta'ala, atau nanti merasa hidup kada bisa karena Allah Ta'ala. Jadi berlanjutlah, man arafa nafsahu bil ajzi arafa rabbahu bil qahri wal qudrati. Siapa kenal dirinya lemah, dhaif, kenal dan yakinlah Allah Ta'ala zat yang maha gagah dan maha kuasa. Mungkin kita merasa gagah, merasa hebat, merasa kawat, kada bisa makrifat kepada Allah. Kelanjutannya, man arafa nafsahu bizulli arafa rabbahu bil izzi. Siapa kenal dirinya hina, maka kenallah akan Tuhannya yang maha mulia. Jadi yang mulia Allah Ta'ala, hamba sekali hina tetap hina, cuma karena hamba, karena sifat diri hamba hina, tidak bisa berubah jadi mulia. Andai kata kelihatan mulia, siapa yang mulia? Allah yang mulia. Dulunya kada tahu sifat diri, seakan diriku hebat, seakan diriku besar mulia, padahal diriku hina. Maka yang mulia hanya Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu bil faqri arafa rabbahu bil ghina. Siapa kenal sifat dirinya fakir, selalu senantiasa berhajat, siapa hajatan kita? Hanya Allah Ta'ala. Maka kenallah, yakinlah Allah Ta'ala zat yang maha kaya. Makanya ujar ulama tasawuf dalam kitab tasawufnya, apa aja, tahaqqaq bi taqrika yumiddaka bi binahu. Yakinakan kita ini susah, kita ini fakir, Allah bantu dengan kasugihannya. Nang sugi kaya pemurah Allah Ta'ala. Kita bulat bahwa diri kita fakir, Allah bantu dengan kasugihan yang kayanya. Pantar manusia nang sugi, padahal Allah Ta'ala nang bersifat gina. Kita berkata Abdul Wani, artinya kita berkata hamba Allah nang sugi Allah, kita ini hambanya susah, fakir, hajat. Nah, cuma dari kebersihan ulama sufi hatinya tahaqqaq bi taqrika yumiddaka bi ghinahu. Ujar guru dalam hadis Al-Manajari, yakinkan diri engkau ini fakir, Allah bantu dengan kasugihannya. Lalu pantar manusia pahajino sugi, padahal Allah Ta'ala nan sugi, kaya raya pemurah. Tahaqqaq bi dzulika yumiddaka bi izzihi. Yakinkan diri kita hina, Allah Ta'ala bantu dengan kemuliaannya. Pantar manusia yang mulia, padahal yang mulia hanya zat Allah Ta'ala. Yang lain dimuliakan oleh Allah, pantar mulia. Namun ampun diri tetap menganggap dirinya berkeyakinan hina. Tahaqqaq bi jahlika yumiddaka bi ilmihi. Yakin akan diri kita ini jahil, bodoh, maka Allah bantu dengan ilmunya.
pantar manusia yang alim padahal letakkan sifat ilmu. Qalu aliman karena Allah yang maha tahu. Cuma karena hamba ini menetapkan dan meyakinkan bahwa dirinya jahil, Allah berikan anugerah bantuan ilmu pengetahuan agama Islam pantar alim padahal berataan hamba berataan makhluk ya jahil. Dengan demikian timbullah sifat kepujian, tawadhu, rendah hati. Makanya Rasulullah di surah Al-Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Allah tambahilah akan daku, akan ilmu, supaya waktu hari berkat senantiasa waktu bertambah, ilmu pun meningkat bertambah. Jangan waktu bertambah ilmunya berkurang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan berkat manfaat pada kita berataan dunia dan akhirat, serta diselamatkan kita dan diampuninya dosa kita dan seumur hidup. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انعم علمنا وعلمنا ما ينفعنا وانعمنا من علمك. اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك من نسالك متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ لا يشاء مستجاب لها. اللهم اعنا بعلم سيدنا محمد العافيه. اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا وعلمنا عنا. اللهم استجب وعلمنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.